Sosial merujuk pada perilaku yang bertujuan untuk membantu orang lain atau mempromosikan kesejahteraan sosial. Perilaku prososial ini dilakukan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi, melainkan murni didasari oleh motivasi untuk membantu orang lain. Contoh kasus, seseorang melihat wanita tua yang sedang kesulitan membawa belanja berat melintas jalan. Dalam tindakan prososial, individu tersebut kemudian menghampiri wanita tersebut, menawarkan bantuan untuk membawa belanja tersebut ke tujuan. Contoh kasus prososial yang gagal atau contoh yang lain, seseorang mencoba membantu orang lain namun dengan cara yang tidak sesuai atau tidak diinginkan oleh penerima bantuan. Misalnya, seseorang yang berusaha membantu tetangganya yang sedang kesulitan dengan masalah pribadi, namun cara pendekatannya terlalu inklusif atau mengganggu privasi orang tersebut. Ketika seseorang memberikan bantuan dengan motivasi yang tidak murni atau terdapat motivasi tersembunyi di balik tindakan tersebut, misalnya seseorang yang memberikan sumbangan kepada organisasi amal hanya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, bukan karena keinginan yang tulus untuk membantu mereka yang membutuhkan. Teori empati altruisme adalah kerangka konseptual dalam psikologi sosial yang menjelaskan motivasi di balik perilaku prososial. Teori menekankan pentingnya empati dan altruisme dalam memahami mengapa seseorang bersedia membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan pribadi. Secara singkat, teori empati altruisme menyatakan bahwa tingkat empati seseorang terhadap orang yang membutuhkan akan mempengaruhi sejauh mana individu tersebut bersedia menolong. Tindakan prososial ketika seseorang melakukan empati terhadap orang lain yang membutuhkan hal itu dapat memicu perilaku altruistik di mana individu tersebut membantu tanpa memikirkan manfaat pribadi. Dengan demikian, teori empati altruisme memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor psikologi mempengaruhi perilaku prososial serta bagaimana empati altruisme saling berinteraksi dalam membentuk interaksi sosial yang positif dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk membantu atau menolong. Beberapa faktor tersebut meliputi empati. Tingkat empati seseorang terhadap orang lain yang membutuhkan dapat menjadi faktor utama yang mendorong perilaku prososial. Kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain dapat memotivasi seseorang untuk memberikan bantuan. Norma sosial atau aturan perilaku yang dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku prososial. Seseorang jika membantu orang lain dianggap sebagai sesuatu yang dihargai dan diharapkan dalam suatu kelompok sosial. Individu cenderung untuk melakukan tindakan prososial. Identifikasi dengan kelompok, rasa identitas dan keterbaikan yang mendorong perilaku prososial. Individu mungkin merasa kewajiban untuk membantu anggota kelompoknya atau merespon kebutuhan kelompok dengan memberikan bantuan. Motivasi atau altruistik. Motivasi altruistik adalah motivasi intristik untuk membantu lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi dapat menjadi faktor yang mendorong perilaku prososial. Seseorang memiliki motivasi altruistik yang kuat, ia cenderung bersedia untuk memberikan bantuan kepada orang lain. 5. Pengalaman pribadi.
Pengalaman pribadi seseorang selalu mengalami kesulitan atau mendapatkan bantuan orang lain juga dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk membantu orang lain. Pengalaman tersebut dapat membentuk empati dan rasa keterhubungan dengan orang lain yang melalui kombinasi faktor ini seseorang dapat terdorong untuk melakukan tindakan prososial dan memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Perilaku prososial dapat memperkuat hubungan sosial, membangun kerjasama sosial, menciptakan lingkungan lebih baik. Lukas 10 ayat 27-30-37. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab Yesus, adalah seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seseorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seseorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi padanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tumpangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah ia dan jika kau belanja lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu kembali. Siapkan di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia. Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ketika Yesus mendengar, dan pergilah perbuatan demikian. Kitab Lukas 10:27-35 terdapat beberapa nilai-nilai Kristiani yang tergandung dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik, atau yang lebih dikenal sebagai perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Berikut adalah beberapa nilai Kristiani yang dapat dipetik dari narasi tersebut: kasih terhadap sesama, kepedulian terhadap kemanusiaan, keadilan dan kesetiaan, dan pengampunan dan belas kasih, kebajikan, keterburukan dan